Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfud dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas F semester 5. Pada mata kuliah Pasar Modal Syariah ini berkaitan dengan tugas UTS, yaitu pertanyaan kuis. Saya akan membacakan jawabannya mulai dari nomor yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tindakan yang termasuk dalam transaksi doror dalam fatwa MUI DSN nomor 80. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama. Salah satu tindakan yang termasuk dalam transaksi doror yaitu adalah predatory pricing. Predatory pricing ini merupakan strategi penetapan harga dengan menggunakan metode undercutting dalam skala yang lebih besar, di mana perusahaan dominan dalam suatu pasar modal dengan sengaja akan menurunkan harga suatu produk sahamnya ke tingkat yang merugi dalam jangka yang pendek. Tujuannya adalah agar pesaing yang ada atau calon pesaing di dalam pasar modal akan dipaksa untuk meninggalkan pasar, karena mereka tidak akan dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan dominan tanpa membuat kerugian. Nah, setelah persaingan dihilangkan, perusahaan dominan yang sekarang memiliki mayoritas pasar kemudian dapat menaikkan harga saham mereka ke tingkat monopoli dalam jangka panjang untuk menutup kerugian mereka. Jadi ini salah satu transaksi yang dilarang, tentu saja tidak diperbolehkan dalam syariah Islam, karena memang merugikan, apalagi berkaitan dengan pasar modal, akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak investor maupun perusahaan yang lain. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari bai' al-murabahah. Bai' al-murabahah merupakan transaksi jual beli di mana margin keuntungan telah disepakati di muka antara nasabah atau pembeli dan pihak bank atau penjual. Kemudian disatukan dengan harga pokok barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh nasabah bila sudah jatuh tempo. Nah, ini juga merupakan transaksi. Sebagian ulama bahkan ada yang melarang, tapi masyhurnya ini diperbolehkan karena tidak terdapat unsur merugikan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, variabel pembentuk pasar modal. Ini pertanyaan ketiga ya. Ada 4 variabel. Yang pertama adalah penjual dan pembeli atau pihak yang melakukan transaksi. Tentu saja dalam pasar modal harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, mekanisme transaksi. Setelah ada penjual dan pembeli, harus ada mekanisme atau proses jual beli. Proses jual beli ini tentu saja harus ada barang yang diperjualbelikan. Ini termasuk poin ketiga, itu adalah objek transaksi. Objek transaksinya berupa apa? Dalam pasar modal tentu saja kita melakukan transaksi mengenai efek. Jadi yang kita beli yaitu adalah sebagai investor adalah efek atau sekuritas. Nah, yang keempat, setelah terjalin atau disepakati tentu saja harus ada pertukaran. Sebagai pertukarannya ada alat transaksi, yaitu berupa uang sebagai alat tukar atau perantara transaksi jual beli. Begitu. Nah, selain itu ada pihak lain yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan transaksi efek. Di antaranya perantara beli dan perantara jual. Jadi itu merupakan variabel pembentuk pasar modal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.